Halo, halo, apa kabar Anda semua? Ketemu kita di akhir pekan ya. Cuacanya mendung hujan, Bung Rocky juga sedang kelihatannya selalu mobile di tengah perjalanan terus. Tapi nggak apa-apa. Ini komitmen dengan Anda, jadi Bung Rocky tetap saja menyempatkan diri untuk ngobrol. Ya, walaupun sedikit terlambat ya, kita ketemu hari ini ya, Bung Rocky ya. Ya, dan ada hal-hal yang lebih terlambat lagi, yaitu penanganan kemiskinan, penanganan pengangguran itu. Ya, ya. Oke, Bung Rocky, ini ada berita yang saya kira cukup menarik dan sebenarnya sudah lama kita kemarin juga sering membahasnya ya kan. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengklaim gitu bahwa target investasi yang disampaikan oleh Presiden Jokowi 1.200 triliun itu terpenuhi gitu. Tapi sejumlah media menyoroti kalau itu target terpenuhi investasi, mengapa kemudian pengangguran? Ini juga berdasarkan data statistik itu, data dari BPS itu mencapai 8,4 juta. Ini rada nggak masuk akal. Jadi untuk apa investasi kalau kemudian tidak berhasil menyerap tenaga kerja gitu? Malah yang terjadi malah pengangguran. Ya, kalau investasinya di laut ya, yang dapat tenaga kerja itu ikan itu kan. Jadi logikanya aja udah berantakan tuh. Setiap investasi itu ada rumusnya, memang menghasilkan tenaga kerja. Setiap pertumbuhan ekonomi 1% menyerap 400.000 tenaga kerja. Jadi memang kalau ada PHK artinya tidak ada investasi, tidak ada pertumbuhan ekonomi. Kan itu ilmu ekonomi paling dasar. Investasi artinya ada penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi akibat investasi 1% pertumbuhan menyerap 400.000 tenaga kerja. Itu nggak terjadi. Yang terjadi justru paradoksnya tuh. Jadi kita mesti membaca banyak paradoks yang sekedar dipamerkan lah di dalam figur, di dalam grafik itu. Padahal isinya kosong itu. Jadi ini antara Bahlil dan Bahlul nggak jelas tuh apa poinnya tuh. Untuk lip service Pak Jokowi, Pak Jokowi juga pasti pakai data yang sama tuh. Dan data-data pembanding kan nggak ada tuh. Jadi kalau dikatakan bahwa ya kita berhasil, iya, tetapi di atas kertas aja tuh ya, mungkin MOU dia sebutin investasi itu semacam ya kan, orang orang Timur Tengah udah terangkan pada beberapa teman yang pergi ke sana bahwa iya memang ada yang datang, kalau gitu oke nanti kita lihat apa ya, nanti kita lihat udah dianggap sebagai 1.200 triliun kan. Gila tuh. Ya, ya. Ini jadi persoalan akuntansi lah ya. Cuman begitu aja kira-kira ya. Ya itu intinya cuma di situ kan. Kan intinya semua investor asing masuk ke negeri-negeri di mana ada kepastian hukum, ada kepastian politik. Nah, Ya, Indonesia kepastian hukum nggak ada, kepastian politik nggak ada. Siapa yang mau masuk tuh? Ini ya, ya, gila ya, ya. aja tuh. Bagaimana mungkin ya orang bisa mengajukan satu tesis tanpa pretext di belakangnya, tanpa konteks di belakangnya? Itu di awang-awang semua itu. Itu intinya begitu. Reputasi pengadilan kita itu buruk sekali. Barusan tertangkap pajak eselon 3 punya kekayaan segala macam itu dipantau oleh investor asing yang mangkal di Singapura. Ini berarti kita akan mau dipajaki terus pajak itu nggak nyampe ke rakyat itu. Berarti ini negeri korupsi. Nah dengan persepsi itu maka dianggap bahwa investasi di Indonesia itu tidak layak untuk menghasilkan gain atau keuntungan. Gitu aja. Kalau tuh ada investasi, kita juga mencurigai investasi dari mana ya gitu. Karena rumusnya investasi itu, apalagi kalau di negara-negara yang demokratis, itu udah baku ya. Pasti soal lingkungan, soal kehukum, soal praktek pemerintahan yang bersih dan demokratis, itu udah syarat baku untuk masuknya sebuah investasi dari negara-negara yang betul-betul menjunjung tinggi demokrasi. Kecuali kalau yang negara yang nggak peduli gitu, soal-soal begitu. Katakanlah kita sebut saja Cina. Dan dengan Cina ini urusannya kan bukan investasi, justru jebakan hutang kan gitu. Itu juga nggak jelas, ini direct investment atau investasi portofolio yang dalam 2-3 jam bisa terbang lagi itu karena dia cuma papers. Kan itu mesti diterangkan. Tetapi lebih dari itu betul tadi harus bahwa kemungkinan orang untuk berinvestasi memang ada, tetapi itu mungkin perusahaan cangkang di mana pasang di Indonesia bikin kong kaling kong dengan KTP Indonesia lalu kaburin uang dari Indonesia. Kan beginian-beginian yang potensi fraud di dalam investasi itu sebetulnya mesti dihitung tuh. Dan tidak ada semacam keterangan dari dunia luar modeling Indonesia. Indonesia inilah model penerima investasi. Itu cuma di pidato itu cuma lip service dari para pejabat yang berupaya untuk membujuk Presiden Jokowi supaya percaya bahwa Indonesia masih akan tumbuh. Itu jadi omong yang kosongnya terlalu besar. Ya, ya.
kan kita ingat kemarin bagaimana kasusnya Presiden Vietnam mengundurkan diri karena ada anak buahnya yang korupsi. Dan kita tahu itu dampaknya memang besar sekali. Vietnam tuh sekarang jauh lebih maju dari kita. Banyak investasi kita justru terbang ke Vietnam karena ada penegakan hukum. Sementara di kita ketika ada OTT malah dipersoalkan kan gitu. Dan kita tahu itu Pak Jokowi kemarin 2 hari yang lalu baru marah-marah di laporan tahunan Mahkamah Agung gitu, persoalan karena ya memang kita tahu bahwa dalam beberapa waktu belakangan ini bahkan ada 2 orang hakim agung yang ditangkap oleh KPK gitu. Jadi semua berita itu kan masuk di dalam analis dunia tuh, faktor-faktor ekonomi, politik, hukum, lingkungan, eksploitasi anak, hak asasi manusia, kan itu semua masuk di situ tuh. Dan tidak ada satu sinyal yang memberitahu kita bahwa yang disebut investasi yang masuk itu, yang nilai 1.200 triliun itu betul-betul clean and clear terhadap soal-soal tadi, environment, human rights, segala macam itu, fraud, itu nggak ada. Jadi pasti ini investasi yang muter-muter di situ doang, lalu disebut oleh saudara menteri sebagai 1.200 triliun. Itu bisa juga itu adalah investasi untuk cuci uang, itu juga. Ya. Dan yang konyolnya ini kalau mau ngasih data, mestinya kompakin dong dengan BPS. BPS jangan launching data soal adanya pengangguran 8,4 juta dong, gitu ya. Jadi BPS pasti ya dia berbohong, tapi nggak mungkin berbohong sempurna kan. Karena itu nggak mungkin BPS itu kurangi rate pengangguran itu, karena data BPS juga dipakai oleh World Bank kan, begitu kan. Jadi kalau data keliru, World Bank kasih sinyal keliru, maka kebijakan buat Indonesia oleh World Bank juga keliru kan. Jadi dilemanya di situ. Kalau kita negara yang tirai besi atau tirai bambu itu memang kita bisa sulap menyulap data tuh. Tapi kita negara terbuka tuh. Perdagangan kita, sistem finansial kita itu dipantau per menit oleh player dunia tuh, oleh financial player dunia. Jadi omong kosong sebetulnya nih. Kita mesti anggap aja ini ya orang yang lagi mabok aja tuh, mau gede-gedein prestasi itu. Jadi sebetulnya sebaiknya mulai dari fakta bahwa ada kesulitan ekonomi, ada kenaikan harga, dan itu membahayakan negara. Itu mesti diatasi lewat kebijakan sosial yang real, bukan dengan omong kosong investasi yang kadang-kala sifatnya investasi yang footloose, artinya tiba-tiba dia terbang itu dalam 2-3 menit udah hilang tuh investasinya karena sifatnya adalah papers. Ya. Dan saya kira ini kemarin yang kita bicarakan juga dan sekarang dibongkar oleh netizen ya, bagaimana seorang eselon 3 itu kekayaannya luar biasa dahsyat. Ternyata angka 56 miliar yang dilaporkan yang sudah fantastis itu pun belum sefantastis dengan fakta-fakta yang dibongkar oleh netizen. Dan itu sebenarnya netizen tuh nggak canggih-canggih amat, karena ternyata ini keluarga, justru mereka ini kan termasuk yang fenomenanya flexing gitu ya, Bung Rocky, yang suka pamer harta kekayaannya gitu ya, dan itu semua diunggah di akun media sosialnya, anaknya di TikTok, istrinya di Instagram, dan pasti para investor juga ketika berurusan dengan perpajakan juga pernah berurusan dengan orang-orang semacam ini. Ya itu, jadi ada pertumbuhan korupsi, ada pertumbuhan manipulasi, itu yang terjadi, bukan pertumbuhan ekonomi itu. Dan pajak adalah pintu masuk sebetulnya untuk membongkar lebih banyak lagi itu. Kita mau sebenarnya Sri Mulyani ya, jadikan kasus ini untuk menghimbau rakyat supaya jangan percaya pada petugas pajak, kan gampang kan. Jadi Sri Mulyani yang mesti turun gunung bilang, mulai sekarang kalian jangan percaya pada aparat-aparat saya, karena separuh dari mereka nggak melaporkan kekayaan mereka. Separuh eselon paling bawah pun hidupnya jauh lebih gila dari pemimpin CEO dunia. Kan itu mestinya sebagai sindiran. Sri Mulyani mesti lakukan itu supaya ada semacam sinyal pada internasional bahwa oke, Sri Mulyani udah naik darah. Nah kalau darahnya udah di ubun-ubun, ya mestinya dia berhenti aja supaya jangan sampai meledak sebagai kasus bahwa di dalam kepemimpinan Sri Mulyani dia membiarkan penggerogotan anggaran negara melalui manipulasi pajak, kan itu. Ya. Yang saya tangkap ini malah kesannya Bu Sri Mulyani juga udah mulai ketularan kecanduan memanfaatkan headline ini, Bung Rocky. Ini tentu nggak salah, Bu Sri Mulyani menyenguk David dan menyatakan duka cita. Tapi ini diharapkan jangan sampai berita ini mengalihkan fakta. Sesungguhnya bukan persoalan penganiayaan itu yang lebih serius. Itu soal serius, soal kejahatan anak. Tapi yang jauh lebih serius adalah persoalan negara, soal
fenomena bahwa reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan dan kemudian renumerasi yang dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani itu gagal. Jadi Sri Mulyani betul-betul apa namanya nih istilah logikanya itu, ya itu red herring itu, mengalihkan persoalan itu. Seolah-olah dengan begitu maka orang paham bahwa Sri Mulyani sudah bekerja itu. Lah itu soal kemanusiaan, jangankan Sri Mulyani, seluruh netizen itu ingin juga sang korban kan. Tetapi Sri Mulyani tidak dalam posisi untuk bermain-main dengan pencitraan itu. Sri Mulyani dituntut untuk mengundurkan diri, dituntut untuk mengatakan bahwa dia gagal gitu. Dia berhasil untuk pergi ke rumah sakit, tapi dia gagal untuk membenahi rumah pajak, kan itu intinya tuh. Ya, ya. Nah kan saya jadi mikir, saya merasa lega sekarang Bung Rocky. Lega dalam konotasi ini, jangan dianggap konotasi yang ini ya, yang disalah diartikan ya. Kan kemarin saya bilang bahwa jangan-jangan ini ini yang kalau si Rafael Alun ini adalah fenomena gunung es dipajak, dan kemudian dipajak itu fenomena keuangan, dan keuangan itu fenomena Indonesia secara keseluruhan. Ternyata itu yang terjadi juga gitu dengan soal investasi kita. Seperti itu juga rupanya gitu. Jelas itu internasional heboh pasti itu. Singapura bereaksi pasti, pasar uang Eropa, Jepang, Amerika. Semua ini terkait dengan yang disebut keamanan investasi dunia itu, dan itu saraf internasional, saraf global market internasional itu sangat pegat dengan itu. Jadi udah ini lebih baik ya lakukan tindakan radikal tuh. Ya, yang paling bagus sebenarnya munduran diri cuma itu kan, kita nggak bisa tawar lagi kan. Kalau minta Pak Jokowi mundur ya terlalu absurd misalnya. Sri Mulyani itu di dalam sistem internasional dia dianggap sebagai menteri yang betul-betul bersih, menteri yang betul-betul menegakkan integritas, menteri yang mengupayakan profesionalisme aparatnya itu tinggi sekali dengan remunerasi insentif yang bagus. Ini satu kasus sudah membuktikan bahwa Sri Mulyani itu bobrok gitu, dan itu artinya betul fenomena gunung es ini memang berlangsung. Jadi sebetulnya Sri Mulyani mesti paham bahwa Anda itu secara moral udah nggak bisa tuh. Jadi dasarnya itu aja. Ya. Bung Rocky, saya jujur ya, saya sebagai wartawan itu kan selalu menyisakan ruang skeptisisme kepada siapapun mendapatkan informasi, kepada Anda, bahkan kepada diri saya sendiri gitu ya. Karena saya kadang-kadang juga, apa iya ya kita ini seperti yang dikatakan oleh banyak terutama pendukung rezim pemerintah ini, kita itu terlalu nyinyir dan memandang semuanya itu dari sisi yang negatif, selalu melihatnya dari botol yang setengah kosong, bukan yang botol atau gelas yang setengah penuh gitu. Tapi fakta-fakta ini, fakta-fakta pegawai pajak, fakta bahwa kemudian ada klaim investasi 1.200 triliun, tapi ternyata BPS menyebutkan 8,4 juta orang nganggur, itu semakin membuktikan bahwa sebenarnya enggak nyinyir, dan itu realitasnya seperti itu, dan itu membuat saya takut, Bung Rocky. Ya 8 juta orang nganggur, artinya 3 kali 8, 24 juta tambahan penduduk miskin, yang ya. Sekarang data resminya ya 24, berarti udah 48 itu. Dan 48 itu kan ya kalau kita hitung sebetulnya itu garis kemiskinan kita itu naik harga cabai 20 perak, naik harga bensin 300 rupiah, itu semua jatuh lagi. Jadi separuh dari bangsa ini memang 125 juta itu udah miskin, dan itu yang menerangkan kenapa Indonesia dimasukkan sebagai grup 100 negara termiskin di dunia tuh. Jadi main-main statistik biasa aja tuh, tapi secara absolut apalagi kalau pakai misalnya kebutuhan ditransformasi ke dalam bentuk paritas dolar, itu udah habis lah kita. Jadi keadaan kita ini yang kita lihat sebagai situasi sosial yang menegangkan, dan kita senang kalau situasi sosial ini bertemu dengan situasi politik. Ada semacam gempa politik supaya orang sadar bahwa kepemimpinan Pak Jokowi itu makin lama makin membusukkan negeri ini. Ya. Jadi saya kira sekarang ini tentu penting ini semacam semacam tips dari kita. Setiap kali itu mendapatkan berita-berita yang bagus, tentu kita mesti syukuri, tetapi tetap saja sisakan ruang skeptisisme ya, sampai kemudian membuktikan sebaliknya. Dan seperti kita ketika mendapat fenomena klaim dari Menteri Bahlil 1.200 triliun target terpenuhi, ternyata kemudian dibatalkan sendiri langsung oleh BPS bahwa 8,4 juta orang menganggur begitu ya. Ya sebenarnya begitulah, kita ambil judul aja bahwa kita pesimis kecuali dibuktikan sebaliknya, bukan kita optimis.
kita tidak percaya kecuali dibuktikan seperti itu. Jadi Ya. semua hal mesti dilakukan dengan cara terbalik karena memang Oke. kabinet terbalik-balik. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky ya. Tetap 0%. Kalau ini nggak balik, kalau ini Yes, dibalik oke. kemanapun nol. Ya, 0-0. Silakan Anda lanjutkan perjalanan. Nanti kalau mungkin Oke. ada waktu kita akan ketemu lagi ya sore nanti ya. Kalau waktu Anda memungkinkan. Oke, sampai ketemu lagi Bung Rocky. Oke, terima kasih.